Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Maulani, NPM 234111108 dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan sedikit memperjelaskan materi tentang supply chain management. Pengertian supply chain management. Secara umum, supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Jika merujuk pada salah satu ahli seperti James A. dan Monage, with his mode supply chain management membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Artinya, perangkat lunak software dibutuhkan untuk mengelola proses bahan baku menjadi bahan jadi, bahkan turut serta dalam pencatatan distribusi produk kepada konsumen. Tujuan supply chain management. Tujuan dari supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah-masalah yang muncul. Meskipun begitu, kita perlu tahu apa saja masalah yang termasuk dalam supply chain management, yaitu A. Relasi antara konsumen dengan klien, B. Pengadaan barang dengan distributor, C. Level dalam outsourcing. Nah, ketika mengetahui masalah-masalah tersebut, kita perlu mengelolanya dengan baik. Namun, tidak sekedar baik, melainkan juga efisien. Jika itu terjadi, keuntungan akan hadir di perusahaan dan brand manajemen perusahaan tetap terjaga. Proses-proses dalam SCM. Yang pertama ada perencanaan. Setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail. Maka dari itu, perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap seperti perencanaan produksi, perencanaan pembelian barang, perencanaan tenaga kerja, dan perkiraan permintaan konsumen. Untuk yang terakhir, tentang perkiraan permintaan konsumen, pembisnis perlu mengetahui jumlah dan jenis produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga saat melakukan perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya itu ada pengadaan. Ketika mengetahui jumlah dan jenis produk, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan. Dalam proses pengadaan, ada beberapa tahap yang perlu dilalui, seperti pengajuan, persetujuan, hingga perencanaan ke supplier. Ketika hendak melakukan pengadaan, alangkah baik menggunakan perangkat lunak yang memadai. Hal tersebut akan menghemat biaya dan waktu, sehingga bisnis dapat teralihkan ke fokus lainnya. Yang ketiga, produksi. Proses produksi adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Dalam melakukan proses produksi, tidak hanya menggunakan tenaga manusia, melainkan juga menggunakan mesin. Bahkan yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan perangkat lunak atau software. Yang selanjutnya ada pengelolaan gudang. Satu hal yang penting dalam pengelolaan gudang adalah mengatur arus keluar masuk barang. Mana produk yang masih dibutuhkan dan mana produk yang harus dilego. Bahkan, mana yang merupakan dead stock. Jika hendak melakukan pengelolaan gudang, sebaiknya lakukan stock of name. Selanjutnya ada pengiriman produk. Gudang sudah selesai kita kelola melalui stock of name, maka langkah selanjutnya adalah Anda melakukan pengemasan produk. Nah, kemasan produk juga bisa menentukan brand management bisnis. Sebab dengan kemasan yang baik, konsumen akan merasa senang. Untuk pengiriman produk, kita perlu menjalin relasi dengan jasa pengiriman, tidak sekedar cepat, tetapi mampu mengamankan produk agar tidak rusak. Yang terakhir ada pengembalian produk. Pengembalian produk dapat disebut juga dengan retur. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada kerusakan produk tidak lengkap, atau produk tidak sampai. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya sistem yang memudahkan konsumen apabila melakukan komplain. Sekian sedikit penjelasan materi tentang supply chain management. Saya Mariska Maulani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.